Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara sekalian, kita kuliah pada saat ini ya dengan memakai streaming. Kalian harus perhatikan dan harus menyimak dari awal sampai akhir perkuliahan kita. Karena apa? Karena di tengah-tengah kita kuliah nanti saya akan memberikan tugas untuk kemudian dijawab di kertas, kemudian kertasnya di foto, maksudnya jawabannya di foto, kemudian dikirim ke WA saya ya, WA yang khusus untuk mahasiswa, bukan WA yang nomor biasanya untuk umum, bukan, tapi khusus untuk mahasiswa. Mungkin kemarin pertemuan pertama sudah kita lakukan ya, kalau belum nanti akan saya share ya, salah satu dari kalian nomor WA khusus untuk mengumpulkan tugas-tugas terstruktur dari saya ya. Nomor yang 2007 itu khusus mahasiswa. Jadi memang jarang saya aktifkan, hanya pada saat saya mengkoreksi tugas-tugas saya. Nah, absennya pada hari ini karena hari ini kita ada keperluan ya, yaitu ada acara takziah dosen-dosen ke rumah duka, yaitu di Pak Dekan ya, Pak Dekan Fakultas Tarbiyah yang sedang kesusahan pada hari ini ya. Kita akan takziah ke sana sehingga kuliah kita streaming saja ya. Oke, disimak dan harus diperhatikan. Kita lanjutkan akhlak kita. Jadi kuliah kita akhlak ini, akhlak tasawuf ini adalah ada 2 poin. Yang pertama adalah tentang tentang akhlak kita, perilaku kita. Jadi apa gunanya kita belajar kalau kita tidak diterapkan? Ya. Itu jadi untuk kita. Yang kedua adalah untuk keilmuan. Jadi kalau semuanya didasari dengan ilmu, itu akan menjadi sesuatu yang sangat mudah. Kita menginjak pada ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup ya. Ruang lingkup itu adalah garis di mana materi kuliah kita tentang akhlak tasawuf ini, untuk akhlak ini di ruang lingkupi dengan 6 poin di perkuliahan kita ya. Yaitu akhlak terhadap Allah, Rasul, pribadi, keluarga ya, ini ya, keluarga, dan akhlak untuk bermasyarakat serta bernegara. Pak, bermasyarakat bernegara apa tidak dijadikan satu? Tidak, untuk sementara ini kita memakai acuan yang kita pisah saja ya. Akhlak kepada Allah ini yang menduduki tempat peringkat pertama. Jadi kita sopan satunya ini loh. Kok tidak kepada bermasyarakat atau bernegara dulu, Pak? Enggak ya. Jadi pertama kali yang kita bahas itu adalah akhlak terhadap Allah ya. Pak, ada akhlak kepada Allah ya. Ini kan sebetulnya saya hanya kilas balik saja untuk perilaku kita ya, untuk materi akhlak ini ya, materi akhlak ini. Ini kilas balik yang sudah kalian pelajari pada saat kalian mengaji di tingkat SMA atau aliyah ya, atau bahkan sebelum-sebelumnya sudah dibahas tentang akhlak kepada Allah ya. Ini yang pertama ini adalah misi ya. Jadi kedudukan begitu pentingnya. Jadi misi diutusnya Rasul itu adalah justru untuk ini ya, menyempurnakan ya. Inna bu'itsu liutammima makarimal akhlak.
Jadi seolah-olah seperti itu. Seolah-olah itu artinya ya Nabi diutus ini untuk menyempurnakan akhlak, ya, menyempurnakan akhlak itu seperti itu, ya. Dari sinilah maka kemudian yang di dalam kedudukannya untuk menjadikan seseorang itu berkualitas, ya ini adalah bagaimana yang poin nomor 3 ini, ya. Jadi kualitas seseorang ini adalah dari sisi akhlaknya, ya. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Kalau dalam riwayat lain khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Anfa'un nasi ahsanuhum khuluqa. Banyak tentang hadis-hadis ini. Khairun nas yang kadang-kadang sering kita munculkan, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat. Khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang akhlaknya paling baik. Khairun nas tijarun shadiqun, ya. Sebaik-baik manusia adalah yang pedagang yang jujur. Ini saya pernah membaca ini dari buku-buku orientalis, ya. Itu mereka mengatakan ini inkonsisten begitu, ya. Jadi coba kita analisis agak menyeluruh. Kemudian pertanyaan kalau begini, lah kalau gitu sebaik-baik manusia itu yang bagaimana, ya? Sebaik-baik manusia itu yang bagaimana? Apakah yang ahsanul khuluqa khairun nas, apa yang anfa'uhum linnas yang memberi manfaat pada manusia, atau pedagang yang jujur, atau sebagainya, atau yang apa gitu, ya. Kok di satu sisi Nabi mengatakan begini, kalau saya ingin menjadi sebaik-baik manusia terus yang bagaimana, kan begitu, ya. Ternyata ini adalah dalam kesimpulan umum, kalau kita buat induksinya, itu adalah apapun yang ada di kiprah kita. Bukan berarti tidak konsisten, ya. Bukan berarti tidak konsisten, tapi justru malah memberi ruang induksi yang begitu luas dan lebar, seluas-luasnya, selebar-lebarnya, dan sebebas-bebasnya. Itulah khairun nas. Artinya pada saat Nabi mengatakan tajir shadiq, ya pedagang yang jujur, itu pada saat beliau audiensnya itu adalah para pedagang. Pada saat al-fa'u linnas adalah berada pada komunitas para mereka yang mengabdikan diri di masyarakat. Maka al-fa'u linnas. Ahsan khuluqa pada saat orang-orang berada dalam konteks pemberdayaan akhlak manusia. Ya, artinya apa? Artinya khairun nas, sebaik-baik manusia itu berarti kesimpulannya adalah kita berada di dunia, di komunitas mana kita tampil yang terbaik, itulah khairun nas. Ya, paham ya maksud saya, khairun nas. Jadi andaikan kalian jadi politisi, ya, jadi DPR Jawa Timur bisa ada jumlahnya 100 orang. Ya, kemudian kamu tampil menjadi orang yang paling baik di situ, itulah khairun nas, ya. Paling baik itu dari sisi masuknya, yang biasanya masuk kantor jam 8, ada yang masuk jam 9, jam 10, atau bolos itu biasa, kalian sebelum jam 8 sudah masuk kantor, misalnya seperti itu, ya. Duduknya yang baik pada saat makan, pada saat dan sebagainya, mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tampil terbaik itulah khairun nas, ada di DPR situ misalnya. Kalian bekerja di pabrik, di perusahaan, di mana-mana, ya.
kebanyakan anak-anak al-hazin ini kan para pekerja, ya pekerja ulet, bekerja di perusahaan-perusahaan begitu. Kalau malam kuliah kan begitu. Kalau kalian lebih sibuk lagi, berarti kalian sore hanya Sabtu Minggu yang bisa sempat untuk melaksanakan kuliah dan sebagainya ya. Nah, seperti yang kalian pada saat kuliah saat ini, contoh aja saat ini yang saya bicara ini. Khairun nas adalah kamu yang benar-benar menyimak kuliah kita, gitu loh. Karena ini banyak, ada yang kita isi kuliah ya, kita kuliah, kita ya kuliah. Streamingnya diikuti, tapi sambil nonton TV ya. Ada yang syukur dipasang tok, yang penting untuk absen dan sebagainya. Ada yang banyak macam-macam. Khairun nas pada saat kita kuliah ini yang bagaimana? Ya contoh kalian yang sudah aktif ya. Ikuti menyimak apa yang disampaikan oleh dosennya ya. Untuk bagaimana meningkatkan keilmuan kita dan sebagainya. Ya, ada yang sombong adalah kuliah alak tasawuf gampang paling. Nah, itu kan sudah menyombongkan diri. Andai kan saya tahu isi hatimu gitu aja sudah tak kasih nilai C gitu aja ya, karena kuliah kita ini kuliah terapan ya. Kuliah terapan. Mestinya saya ini harus mengontrol akhlakmu dalam kegiatan sehari-hari. Mestinya seperti itu, mestinya ya. Mestinya begitu. Ya, berarti khairun nas di dalam kuliah kita pada saat ini adalah mereka yang benar-benar menyimak dan mengikuti kuliah dengan ikhlas, dengan serius ya. Ya. Kemudian akhlak ini menjadi buah ibadah kepada Allah. Maksudnya buah ibadah itu adalah dampak atau asar. Ya, asar. Dampak, side effect. Efeknya itu loh, ngefek apa atau enggak. Kalian ini dikuliahi ono pengaruh apa enggak kira-kira? Buah ini buah, ya, buah. Jadi kita ini kan ibadah kepada Allah ya kan. Nah, ibadah sholat, baca Al-Quran dan sebagainya. Sedekah, infak ya. Kemudian berjamaah ke masjid, mengikuti pengajian atau aktif di kegiatan masjid dan sebagainya. Ini ibadah ya. Hasil dari ibadah ini maksudnya yang poin nomor 4 itu loh, poin nomor 4 ini. Hasil dari ibadah itu adalah akhlak ya. Aqimish shalah inna sholata tadha 'anil fahsya wal munkar. Ya. Jadi sholat ini diri karena sholat juga sholat, artinya begini. Kalau kita ini sudah sholat, berarti kita ini akan jauh dari fahsya dan munkar kan loh Kang. Maksudnya itu buah maksudnya. Buah itu seperti itu. Ya, buah. Kadang kalau saya bicara buah ini kadang-kadang penafsirannya beda-beda loh. Memang mengajar mahasiswa itu seperti itu ya, memang. Karena pikirannya sudah cerdas-cerdas gitu loh. Saya ngomong buah ini sudah macam-macam pikirannya. Ya hasil dari ibadah, hasil dari sholat, maka kita akan jauh dari fahsya, perbuatan yang keji, ya, perbuatan yang tidak baik, wal mungkar, ya, dan perbuatan yang mungkar. Saudara sekalian, kemudian dari sinilah maka termasuk puasa dan sebagainya ya. Maka kemudian dasarnya pentingnya akhlak ini, kemudian Al-Qur'an yang poin nomor 2 ini adalah banyak ya. Banyak membicarakan tentang akhlak dan perilaku manusia dengan segala konsekuensinya. Apa konsekuensinya itu? Kalau kita baik, di depan itu yang kita petik juga baik. Kalau tidak baik, di depan yang kita petik juga tidak baik kan begitu kan? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kan begitu. Jika in ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kita baik, maka kebaikan itu akan kembali. Wa in asatum falaha. Begitu pula sebaliknya, nek tidak baik yang kembali juga ketidakbaikan ya. Itu. Macam-macam akhlak. Ya, setelah itu selesai saya akan memberi soal. Ya. Soalnya tak kasih sekarang aja. Jadi mereka yang
apa namanya, mereka yang menyimaknya di akhir-akhir itu nanti ya biar tahu gitu loh ya, biar tahu ya. Biasa deh sing akhir-akhir saja, nanti saya yang menjawab ya, yang menjawab di dalam soal atau tugas terstrukturnya ya, tugas terstrukturnya. Nah, seperti itu ya. Pertanyaan saya ini kamu jawab ya, ini poin nomor 1 ini ditulis di kertas ya, menjawabnya dengan analisis pemikiranmu ya. Poin nomor 1 kamu lihat, kamu baca dalam hati, misi utama Rasul. Pertanyaan saya adalah ya, apa maksud dari misi utama? Poin nomor 1, apa maksudnya poin nomor 1 ini gitu loh. Maksudnya poin nomor 1 ini apa? Kemudian apa yang nomor 2 adalah apa dampak yang ditimbulkan. Ya, dampak atau akibat yang ditimbulkan kalau misi Rasul ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Itu ya, itu pertanyaannya. Sudah. Itu pertanyaannya, kamu jawab ya. Akhlak ini pilar memang, ya kan? Bisa hancur kalau kenapa Nabi kok kemudian menyempurnakan akhlak itu seperti itu. Di sisi manapun akan terjadi kehancuran ya, kalau akhlak ini tidak ditegakkan. Kamu jadi menteri misalnya ya, jadi kepala daerah misalnya, jadi bendahara misalnya. Kalau akhlaknya tidak kehancuran yang terjadi, kehancuran dalam kondisi total wis hancur kabeh wis. Ya, itu. Sekarang itu nanti ya menjadi apa namanya? Menjadi pertanyaan dan harus dijawab. Sisi terakhir kuliah kita ini. Macam-macam akhlak kepada Allah, satu adalah bertakwa. Ya, ini. Takwa ya, takwa itu adalah menjaga ini. Ki. Jadi takwa itu kalau dalam konteks itu biasa kofki. Nah, ki, jaga. Kalau secara umum sama ku, menjadi ku, jagalah ku anfusakum wa ahlikum naro, kan begitu, jagalah. Al-Zariyat itu 56, diri dan keluargamu dari api neraka. Ku itu jaga berarti dijogoda, pengertiannya adalah bagaimana ya keluarga kita untuk terus ya kita pantau untuk bisa bertakwa. Diri kita dulu, Pak ahlikum baru ahli kita. Kalau kita tidak ada keteladanan ya apa? Kita ngakon sholat anak-anak kita, ayo sholat. Misalnya, kamu sendiri tidak sholat ya apa? Jaga diri dan keluarga, ya kan? Ini adalah maksud untuk memberi contoh. Ya, jadi akhlak kepada Allah yang pertama, kita bertakwa kepada Allah, gitu. Ya, bertakwa, ada yang mengatakan takut pada Allah, ya tidak apa-apa. Ada yang mendefinisikan melaksanakan perintah Allah dan meningkatkan larangan-larangan, ini takwa. Banyak definisi dari takwa. Para sahabat juga banyak mendeskripsikan seperti orang yang berjalan di tengah-tengah banyak duri, banyak hal yang bisa mencela kita. Itu takwa. Artinya kita kalau berjalan berarti hati-hati, kan begitu, waspada dan sebagainya. Jangan sampai yang kita lalui ini jalan yang ujungnya ini menuju neraka, ya. Ini takwa ini. Nah, ini takwa. Ya. Karena menurut hadis ini bukan yang koyis, bukan orang yang cerdas, tapi orang bodoh. Ya, walaupun pintar sekalipun, ya, gelarnya apapun, tapi kalau jalan yang dilalui ini
menuju kehancuran kalau dilalui, ya berarti bukan orang pintar tapi orang goblok. Loh Pak, tapi dia profesor ya Pak misalnya, dia sekolahnya tinggi ya Pak misalnya. Loh, logika sederhana mengatakan, loh, orang ini berjalan sudah tahu kalau akhir dari jalan ini adalah neraka. Loh kok dilalui? Padahal dia sudah tahu itu, ya apa namanya? Kalau tidak orang yang nyerodok error itu. Wes seru jalan ini loh menuju kehancuran, jalan ini. Loh kok dilalui? Kok nekat lah ya kan? Ya. Terus jalan yang ini loh menuju ke surga, menuju ke kebahagiaan. Kok tidak mau lewat? Ya. Jadi yang lewat orang ini berarti orang yang cerdas. Jalan yang dilalui jalan yang ke surga, berarti orang yang cerdas. Ya begitu kan? Walaupun tidak sekolah, tapi cerdas. Masa orang mau menghancurkan diri sendiri? Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jadi takwa ini adalah akhlak yang pertama. Akhlak kita kepada Allah. Buah orang bertakwa banyak ya. Akan diberi jalan keluar ya. Akan ada keberkahan. Ya, ada keberkahan di dalam hidupnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna, ini loh, la fatahna. Jadi kalau amanu ya, kuro ini kalau dalam konteks negara lebih sempit, provinsi, kabupaten, keluarga lebih sempit, keluarga tidak usah jauh-jauh. Amanu wattaqau la fatahna, akan dibukakan oleh Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Barokah dari langit yang akan diturunkan. Berarti mafhum mukhalafahnya adalah walakin kadzabu. Itu loh, ini mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbalik. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Jadi kalau amanu wattaqau, barokah yang datang. Kalau kadzabu, tidak amanu wattaqau, fa akhadnahum, ya wis dijukokne. Ada bimakalu yaksibun, akibat dari perbuatan kita gitu. Sudah ada konsekuensi ya sudah. Jadi ini buah ya, ada buah dari yang bertakwa ya. Ini akhlak kepada Allah, jalan keluar. Ya ja'allahu makhraja ya. Memang bertakwa sinak tok isine. Akhlak yang pertama ini. Diberi jalan keluar ya oleh Allah. Tapi syaratnya harus yang benar-benar murni ya. Khalisun lahuddin. Kemudian menjabat rezeki yang tidak terduga-duga. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, kemudahan ya ja'allahu makhraja. Ya, kalau di sini yang diambil adalah ya ja'al min amrihi yusra. Ya. Min amrihi. Ya, ini wa itaqillah ya ja'allahu min amrihi yusra. Ya, jadi apa yang dilakukan ini akan mudah ya, kemudahan ini yang akan didapat. Akhlak yang nomor 2 adalah cinta dan ridho ya kepada Allah. Dan ini minggu depan soalnya yang sudah saya sampaikan tadi dikerjakan di kertas, difoto, kemudian fotonya dikirim ke saya ya. Dah demikian dikirim ke WA yang nanti nomornya salah satu nanti akan saya sampaikan untuk di-share ke seluruh mahasiswa di WA kelompok ini ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.